Halo Sobri, kembali lagi bersama gua Ras di interview Berisik Brilio Musik. Oke, sekarang gua ada bersama Tio Satrio. Tio Satrio. Nah, Tio Satrio ini seorang apa? Penyanyi ya, musisi. Ya, musisi bisa penyanyi bisa. Singer sama aja sih. Sama aja ya. Sama aja ya. Oke. Nah, coba boleh diceritain nama lo kan kalau ditulis itu T Y Iya. O K. Oka. Nah, itu nama beken atau emang nama di akte? Enggak, kalau nama di akte sebenarnya malah Jawa banget. Jauh banget. Satrio Dwi Hutomo. Oke. Satrio Dwi Hutomo. Terus dari kecil kan dipanggilnya Yok Satrio gitu kan. Oke. Harusnya Ya, terus ya. akhirnya dipermudah dan dipersimpel sama ibuku sama teman-temanku juga. Itu jadi Tio gitu. Akhirnya dipanggilnya Tio. Tio. Terus beranjak ke remaja dewasa gitu, akhirnya kayaknya panggilan sama nama asli aku gabungin kayaknya asik deh. Oke. Tio Satrio. Tio Satrio. Ternyata malah sampai sekarang jadi itu. Oke, jadi nama beken Jadi ya. nama beken. Nama panggung gitu ya. Nama panggungnya itu. Oke. Nah, itu berarti emang pure dari lo namanya ya. Dari nama lo sama orang tua lo ya. Iya benar. Oke, menarik. Nah, asal lo dari mana? Jogja? Dari Jawa Asalnya Tengah? Jogja. Jogja. Jawa Tengah, ya. Jogjanya di mana? Jogjanya aku di daerah Sleman sih. Pasti lo banyak penggemarnya di Jogja ya. Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Tinggal di Jakarta. Tinggalnya kalau sekarang stay-nya di Jakarta. Stay-nya Jakarta, tapi asli Jogja. Aslinya Jogja. Tapi nggak pulang pergi. Pulang pergi kalau pas ada acara, pulang ke Jogja. Kayak besok ada kayak misalnya Idul Fitri, ada Idul Adha gitu, aku pulang ke Jogja sama keluarga. Oke. Nah, ini dengar juga lo pernah ikut pencarian bakat ya? Ikut apa tuh? Ajang pencarian bakat waktu itu 2021 aku ikut X Factor. Cuman waktu itu awalnya sebelumnya nggak pede karena menurutku teknik vokalku nggak bagus karena aku tidak pernah yang melatih vokal secara teori. Nggak pernah ada pelatih gitu, nggak ada? Nggak pernah ada. Belajar otodidak berarti? Belajar otodidak dan aku nyanyi cuman senyamanku aja sebenarnya. Senyamanku aja. Pernafasan segala macam? Apa? Pernafasan segala macam senyamanku aja. senyaman. Iya. Oh, berarti pernafasan lu termasuk kuat lah ya, karena tidak ada latihan, tidak ada teknik gitu. Iya, tidak berteknik. Ya mungkin ada tekniknya, tapi lu tidak mempelajarinya Tidak tahu secara ini, iya. mendalam gitu. Aku kalau nyanyi paling cuman sekedar membawa pesan, menyampaikan pesan, dan pesan itu diterima dengan baik. Dah, 3 itu aja sebenarnya kalau aku nyanyi. Tidak harus yang dulu memang sempat aku berpikirnya kalau memang mau jadi penyanyi ya kayak contoh Afgan, suaranya yang bisa gitu ada vibranya. Nah ini kayaknya aku nggak bisa deh. Terus apa yang aku bisa ya? Aku mendalami secara rasa. Oke. Ketika aku bisa membawakan Soul-nya lagu ini gitu. secara soulnya yang aku dalamin dan aku bawa feel-nya ini sampai kepada penontonnya, kayaknya nggak perlu berteknik tinggi deh nyanyi itu. Oke. Gitu. Jadi lu lebih kayak musisi zaman dulu yang ngeblues itu bukan berarti musik lo ya, tapi lebih memainkan musik itu dengan jiwanya, dengan hasratnya, dengan kesedihannya, dengan kesenangannya semuanya tuh Kayak bercerita aja dan lu salurkan ke dalam musik lo gitu ya. Sebenarnya itu dari aku sendiri. Dan itu membuat lo lebih percaya diri. Apa gimana? Apa ya? Karena aku sadar dengan vokalku yang sebenarnya kurang matang dan lain sebagainya. Karena waktu itu di penjurian awal itu kan aku cuma dapat 3 yes dan 2 no. Dan waktu itu disuruh nulis juga. Disuruh nulis lagu-lagu yang sekiranya dihafal dan sekiranya aman untuk dibawakan. Oke. Akhirnya aku tulis list laguku sendiri semua, di 10 list lagu itu Tio Satrio semua. Terus dari panitianya ada yang, bukan panitia ya, dari timnya ada yang bilang ke aku, kenapa nggak ini dong yuk bawain lagu yang familiar dong. Udah laguku aja mbak, lagunya enak gitu. Cuman percaya diri gitu aja sebenarnya. Ternyata nextnya aku bawain lagu sendiri terus tuh. Jadi lu sampai babak keberapa lu menyanyikan lagu sendiri terus? Lagu sendiri terus. Okay. Kecuali yang It's Only Me ya, karena itu babak challenge, jadi nggak bisa di semua peserta di timku ada tim boys itu bawain lagu It's Only Me karena tantangan gimana caranya kamu bawain lagu It's Only Me ini dengan karaktermu masing-masing. Oke. Jadi aku harus bawain lagu itu. Keren. Nah, lu kan tadi lu bilang lu udah tadi lu ngelis kan
10 lagu. Nah sebenarnya itu udah berapa lagu sih yang lo bikin? 2012 sepanjang karir lo dari awal sampai sekarang tuh udah berapa? Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang ada 19-20an lagu. 19-20an lagu. Itu pertama kali lo bikin yang pertama itu tahun berapa? Yang pertama kali aku bikin 2018 dulu. Waktu masih 6 tahun yang lalu ya? Lulus kuliah, kalau lulus sekolah. Lulus sekolah, aku memutuskan untuk tidak kuliah waktu itu karena di akademis aku sadar kapasitas aku nggak nyampe. Nggak terlalu pinter juga. Akhirnya aku bisa apa ini? Nulis lagu kayaknya bisa deh. Akhirnya aku rilis lagu yang pertama itu judulnya yang Tetaplah di Sini. Ternyata respon dari pertama teman-teman dan dari keluarga, dari teman-teman sekitar tuh kok bagus. Untuk ternyata kamu bikin lagu bisa ya? Iya, gitu. Akhirnya aku makin yakin aku istiqomah berjalan di jalurku yang di musik ini untuk bisa berlanjut, dan aku yakin aku bisa hidup dari musik. Akhirnya aku berlanjut sampai sekarang. Oke, menarik. Jadi lo emang bakatnya di musik, jadi lo tahu apa yang lo mau setelah lo selesai sekolah gitu ya? Selesai sekolah, sebenarnya sebelum selesai sekolah pun aku udah mencari tahu tuh tentang aku tuh siapa sih? Mencari tahu apa udah tahu? Baru mencari tahu kelas 2 SMA. Pas 2 SMA. Jadi pas selesai sekolah? Selesai sekolah masih bingung tuh. Masih bingung? Memutuskan untuk ini mau kuliah atau enggak. Tapi kalau aku nggak kuliah, aku mau ngapain nih? Nggak mungkin aku mau di rumah aja. Nah, makanya lo memutuskan untuk bermusik. Ya, makanya untuk bermusik yang paling dekat karena aku coba-coba untuk belajar itu tadi, akhirnya terus menulis sampai sekarang. Itu keputusan yang sangat berani loh. Karena itu quarter of life-nya aku dulu waktu 2008. Iya, itu keputusan yang sangat berani. Soalnya untuk beberapa orang, jika nggak kuliah dia kan, ntar kerjaan gue gimana ya? Kalau gue bermusik, belum tentu musik bisa menghidupi gue. Pasti kan ada selalu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya. Pertimbangan seperti itu. Nah, itu keputusan yang sangat berani menurut gue. Karena gini mas, kalau dari aku sendiri ya, banyak pertanyaan kenapa memutuskan dari musik? Ya karena aku nggak ahli di bidang lain. Aku kan dengerin Cak Nun ya. Ada satu kalimat yang bikin aku berpikir keras di situ karena aku dapat satu kalimat yang gini, jadilah ahli di bidangmu sendiri. Sebenarnya kata bodoh di dunia ini nggak ada. Semua orang pintar pada bidangnya masing-masing. Berarti aku termasuk orang pintar tapi di bidangku sendiri nih. Nah, aku tinggal cari tahu bidangku apa nih. Akhirnya aku coba untuk di musik, responnya bagus. Kayaknya di sini deh. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau di X Factor itu aku bisa menyimpulkan X Factor ini adalah suatu keberuntungan. Jadi ketika aku sebelum di X Factor aku sudah rilis 11 lagu. Itu secara materi lagu aku sudah siap. Cuman tinggal cari secara kesempatannya yang belum dapat. Akhirnya aku mendapatkan keberuntungan ini dari kesiapan bertemu dengan kesempatan yang akhirnya menjadi sebuah keberuntungan ya di X Factor itu tadi. Ketika mungkin kalau aku belum siap secara lagu, secara mental mungkin belum siap untuk naik di atas panggungnya X Factor, mungkin kesempatan itu akan menjadi jalan yang berbeda. Nggak sampai sekarang ini mungkin. Menarik. Itu cerita yang bisa dibilang sangat inspiring ya. Inspiring. Iya loh, emang tuh benar-benar inspiring. Soalnya orang memutuskan sesuatu untuk jalan hidup itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, lu kan udah berkarya di musik dari 2018 nih ya. Nah, sekarang lu udah bergabung dengan salah satu label Jakarta, Wahana ya? Wahana Production Jakarta. Nah, bisa diceritain nggak kenapa lu bisa sampai di Wahana? Kenapa lu memutuskan untuk bergabung dengan Wahana? Apa yang membuat keputusan seperti itu? Gitu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri, dari pandangan sebagai pemusik ya, apalagi ya, aku sangat pengen banget untuk mempunyai album, dan itu nggak cuma 1, 2, atau 3 album aja sebenarnya. Yang aku pengen ya berkelanjutan, yang insya Allah akan aku launching tahun ini. Insya Allah baru prepare. Kalau dari segi lagunya, materinya sudah ada semua, tinggal rekam. Cuman kan kita harus juga memikirkan secara aransemen dan mixing, masternya akan seperti apa, kita harus masukin apa. Itu sih yang sekarang menjadi PR. Tapi alhamdulillah sekarang terbantu dengan adanya Wahana Production ini menjadi labelku. Jadi lagu-lagu ini kemarin rilis di tanggal 5 Mei 2023.
lagu-lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang sebuah hubungan yang tidak ada kepastian. Salah satu aku juga ngalamin waktu SMA aku deketin based on true story nih ya. Oke, menarik. Terus deketin salah satu cewek dan cuman di ghosting aja, tiba-tiba ngilang tanpa ada kepastian, tanpa ada arahnya kemana gitu. Dan aku juga pernah ngalamin di sisi yang lain juga, di sisi yang aku ngilang juga untuk dan ini lagu kayaknya ini banget nih, kok langsung keinget waktu kayaknya bisa nih kalau misal kalimat di bagian refnya atau di bagian mananya aku jadiin kalimat gold, kalimat emas yang ketika orang dengerin kalimat ini pasti mereka langsung keinget kisahnya. Setiap kali bertemu kau sering genggam tanganku, bagaimana ku tak tersipu, kau buatku semakin rindu. Saat ku ungkap rasaku, kau hanya diam membisu. Ketika ku bisa dengerin di platform digital musik kesukaan Sobri mungkin semuanya ada semuanya sudah ada dan official liriknya sudah aku upload di channelnya Wahana Pro. Nanti bisa ditonton. Untuk video klipnya baru di script, baru ditulis. Kalau gitu kita sudah saja interview kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya. Mantap. Brilio Video Indonesia. Jangan lupa follow juga. Lo di mana? Tio Satrio berarti. Tio Satrio. Instagram gue Rasmara. Ciao.